Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sore hari ini judul dari pembahasan kita yaitu Kristus satu-satunya jalan keselamatan, pandangan liberalisme. Kalau sebelumnya minggu yang lalu kita sudah mendengarkan pandangan Alkitabiah, dan sekarang kita mau melihat pandangan suatu gerakan yang disebut gerakan liberalisme. Nah, liberalisme berasal dari kata liber yang artinya bebas. Jadi liberalisme adalah sebuah gerakan yang mau bebas daripada otoritas Alkitab. Dan kalau kita melihat gerakan liberalisme ini lebih menekankan rasional ataupun akal, pengetahuan. Dan gerakan ini muncul pada abad pencerahan setelah masa reformasi, dan kita melihat abad 17, 18, 19 di situ muncul gerakan kaum liberalisme ini. Salah satu pendiri yang dianggap pendiri daripada gerakan liberalisme ini adalah bernama John Locke. Dia hidup pada abad sekitar abad 17 dan 18 Dia lahir di Inggris tahun 29 Agustus 1632 dan dia meninggal 28 Oktober di Inggris juga. Dan John Locke ini dia menyampaikan suatu pandangan yang membuat orang-orang pada saat itu terpengaruh daripada ajarannya, yaitu dia mengatakan bahwa Alkitab harus diuji oleh rasio manusia. Jadi Alkitab itu kebenarannya harus diuji, ditentukan oleh rasio pikiran manusia. Apakah itu masuk akal atau tidak masuk akal. Jadi kalau tidak masuk akal, maka dianggap bagian ini bukanlah firman Tuhan. Jadi standarnya adalah rasio manusia. Dan setelah itu kita melihat ada satu tokoh yang sangat terkenal namanya Immanuel Kant, tetapi dia punya seorang murid yang lebih terkenal lagi, namanya Friedrich Schleiermacher. Dia ini lahir di Polandia itu pada tahun 1768 dan dia meninggal di Jerman 1834. Dan Friedrich ini dia dianggap sebagai bapak liberalisme modern. Dia adalah seorang yang terkenal dalam gerakan liberalisme ini. Dan kalau kita melihat ajaran daripada Friedrich ini, dia menolak yang namanya dosa. Dia mengatakan bahwa dosa itu bukanlah pelanggaran akan firman Tuhan, tetapi suatu peristiwa di mana seseorang hidup untuk dirinya sendiri. Dia melupakan Tuhan. Jadi bukan sebuah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Tuhan, tapi sebuah peristiwa di mana seseorang hanya untuk hidup dirinya sendiri. Oleh karena itu dia harus membangkitkan kesadarannya akan Tuhan. Makanya dia ini terkenal sebuah pernyataan ataupun sebuah ajaran yang namanya teologia perasaan. Teologia perasaan. Dan dia mengatakan perasaan ketergantungan mutlak berhubungan dengan Tuhan. Jadi maksudnya adalah seseorang yang dimana dia melupakan Tuhan, maka harus dibangkitkan sebuah kesadaran akan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu unik bukan karena dia adalah Tuhan manusia, melainkan karena dia menunjukkan dalam hidupnya kesadaran Tuhan yang sempurna dan tidak terputus.
Nah, dia tidak mau bahas tentang Tuhan Yesus itu adalah Allah atau manusia, tapi dia lebih menjelaskan tentang di mana pribadi Tuhan Yesus, ya, dia memiliki sebuah kesadaran akan Tuhan yang sempurna. Dan kalau kita melihat di perkataan, di ajarannya, dia mengatakan di sini, dalam pengertian ini, salib bukanlah penebusan korban, melainkan merupakan contoh kesediaan Yesus untuk masuk ke dalam simpati dengan kesengsaraan. Penebusan kemudian merupakan transformasi batin individu dari keadaan melupakan Tuhan menjadi keadaan kesadaran Tuhan. Maksudnya adalah, orang ini mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah salah satu contoh atau model teladan yang sempurna bagi kita manusia, di mana dia sadar akan Tuhan dengan dia mati di atas kayu salib. Dia menjalani di mana keadaannya dia bergantung kepada Tuhan Allah. Jadi bagi dia, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib bukan untuk menebus dosa-dosa manusia. Darahnya yang tercurah di atas kayu salib itu tidak memberikan penghapusan bagi dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus itu hanyalah sebagai contoh, ya, sebagai model teladan bagi kita manusia selanjutnya, di mana kita harus, ya, memiliki sikap seperti Tuhan Yesus. Dia sadar akan Tuhan Allah dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, demikian juga kita harus bertransformasi dari sebelumnya kita melupakan Tuhan, dan kita akan sadar, ya, akan hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi bagi dia kita harus contohi teladan Tuhan Yesus. Ya, ada kesadaran akan Tuhan, bergantung mutlak kepada Tuhan. Bukan karena dia mati darahnya menebus kita, bukan. Tapi apa yang dia lakukan, ya, sebagai contoh untuk kita bisa ikut juga, supaya kita juga memiliki tebusan dari dosa-dosa kita. Nah, jadi kita melihat bagaimana orang ini dia tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Dia hanya berpikir Tuhan Yesus ini hanya contoh yang sempurna, teladan yang sempurna. Dan itulah yang dipikirkan oleh kaum liberalisme. Nah, sekarang kita mau melihat, ya, ini sumber artikelnya. Lalu kita melihat apa yang dipercayai oleh kaum liberalisme secara umum. Nah, saya kasih tahu di sini beberapa hal, tapi nanti kita akan melihat fokus tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat kaum liberalisme, mereka itu mengatakan Alkitab itu tidak diilhamkan dan memiliki kesalahan, ya. Jadi mereka tidak percaya bahwa firman Tuhan ini dinafaskan oleh Tuhan Allah. Mereka mengatakan tidak, itu hanyalah sebuah kebodohan. Ya, jadi Alkitab bukanlah buku yang diilhamkan oleh Allah dan memiliki kesalahan di dalamnya. Lalu kedua, mereka juga menolak, ya, mengenai Tuhan Yesus yang lahir dari seorang perawan. Mereka mengatakan itu hanyalah cerita mitologis, ya, yang dikarang-karang. Kenapa? Karena mereka itu mengandalkan yang namanya rasional. Itu tidak masuk akal. Bagaimana seseorang bisa lahir dari seorang perawan? Secara manusia itu tidak masuk akal. Makanya kita melihat liberal itu mengutamakan akal, rasional. Ya. Lalu kita melihat yang ketiga, mereka menolak Tuhan Yesus, ya, bangkit kembali, karena tidak masuk akal bagaimana orang sudah meninggal bisa bangkit kembali. Dan mereka menolak semua hal-hal yang bersifat mujizat di dalam Alkitab. Kita bisa baca di Google bagaimana kaum liberal mereka menolak semua peristiwa-peristiwa mujizat, karena itu dianggap itu tidak masuk akal. Itu hanyalah cerita dongeng saja. Bahkan ada yang saya pernah dengar, ya, dia mau berusaha bagaimana mau menjelaskan sebuah peristiwa mujizat itu, ya, masuk akal, bukanlah mujizat. Dia mau menyangkal mujizatnya. Jadi mau menjelaskan bahwa ini peristiwa masuk akal, ya. Mereka berusaha bagaimana supaya orang-orang itu bisa tangkap
Ada sebuah peristiwa di dalam Alkitab bagaimana Tuhan Yesus berjalan di atas air. Lalu mereka mengatakan, oh Tuhan Yesus tidak berjalan di atas air. Sebenarnya dia berjalan di atas batu-batu. Jadi ada batu di dalam air tersebut. Jadi Tuhan Yesus injak itu. Jadi bukan Tuhan Yesus berjalan di atas air. Itu tidak mungkin, tidak masuk akal. Lalu kita melihat, nah sekarang kita mau lihat pandangan mereka tentang Tuhan Yesus. Mereka mengatakan Tuhan Yesus hanyalah seorang guru moral yang baik. Guru, ya, moral yang baik. Bukan Tuhan, bukan Allah, tapi hanyalah seorang manusia yang menjadi teladan yang sempurna, yang baik bagi kita. Bukan Allah, tidak lebih daripada itu. Hanya manusia yang memberikan contoh yang baik bagi kita. Itulah kaum liberalisme. Nah, dari sini saja kita sudah melihat indikasi bagaimana mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat satu-satunya. Karena mereka sudah menyangkal bahwa dia adalah Allah. Mereka hanya mengatakan hanya guru yang baik. Yang memberikan teladan bagaimana kita bermoral, bersikap, hidup bagaimana seharusnya. Nah, mereka mengatakan teladan itu ada pada diri Tuhan Yesus. Lalu, lihat apa perkataan mereka selanjutnya. Mereka mengatakan neraka itu tidak nyata, manusia tidak tersesat dalam dosa, karena mereka menyangkal ya tentang dosa adalah pelanggaran akan firman Tuhan. Dan mereka mengatakan mereka tidak akan binasa oleh penghakiman di masa depan meskipun tidak memiliki hubungan dengan Kristus melalui iman. Manusia dapat membantu dirinya sendiri. Jelas sekali mereka mengatakan bahwa keselamatan kita itu tidak tergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak. Bahkan di sini dikatakan bahwa manusia bisa membantu dirinya. Nanti kita akan melihat bagaimana mereka mengatakan konsep keselamatan itu. Ya. Mereka mengatakan bahwa manusia itu bisa membantu dirinya ya untuk selamat. Jadi bukan tergantung sepenuhnya pada diri Tuhan Yesus. Mereka hanya berpikir Tuhan Yesus itu teladan yang baik. Kalau Friedrich tadi mengatakan ya sebagai contoh model bagi kita akan kesadaran ya akan Tuhan. Jadi kita harus ikuti seperti begitu. Jadi itulah yang dikatakan ya mereka ini bahwa manusia tidak akan binasa oleh penghakiman meskipun tidak memiliki hubungan dengan Kristus melalui iman. Jadi siapa saja bisa selamat, tidak tergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan dikatakan bisa membantu dirinya sendiri. Nah, pengorbanan kematian Kristus di atas kayu salib tidak diperlukan karena Allah yang penuh kasih tidak akan mengirim orang ke tempat seperti neraka, mengingat manusia ya dikatakan tidak dilahirkan dalam dosa. Jadi mereka mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mungkin ya jahat sedemikian rupa sehingga dia mau menghukum manusia. Nah, itulah kaum liberalisme. Lalu yang terakhir, ya apa yang mereka katakan, hal yang paling penting untuk dilakukan oleh manusia adalah mengasihi sesamanya. Nah, jadi mereka mengatakan begini. Keselamatan kita itu tidak tergantung pada Tuhan Yesus Kristus satu-satunya. Kematiannya di atas kayu salib tidak menghapus dosa-dosa kita. Dia hanya sebagai contoh yang sempurna yang kita ikuti. Dan bagaimana kita bisa selamat? Kita ikuti teladan Tuhan Yesus dan berbuat baik. Nah, ini konsep mereka. Berbuat baik, mengasihi sesama. Perbuatan baik, lakukan banyak perbuatan baik. Jadi ikuti teladan Tuhan Yesus, ya, sadar akan kebergantungan terhadap Tuhan dan lakukan perbuatan baik. Makanya mereka mengatakan hal yang paling penting untuk dilakukan oleh manusia adalah mengasihi sesamanya. Apa yang dianggap sebagai tindakan kasih bukan berdasarkan pada apa yang Alkitab katakan sebagai sesuatu yang baik, tetapi bersandar pada apa yang para teolog liberal ini putuskan sebagai sesuatu yang baik. Jadi jangan bergantung terhadap ajaran Alkitab, tapi bergantung terhadap pemikiran-pemikiran mereka yang mengandalkan rasional.
Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana ya orang-orang liberalisme ini ya, mereka menekankan bahwa Tuhan Yesus itu bukanlah jalan keselamatan satu-satunya. Keselamatan kita tidak bergantung kepada Tuhan Yesus. Tapi mereka mengatakan Tuhan Yesus itu hanyalah seorang guru yang baik, contoh yang sempurna bagi kita. Dan kita harus ya melakukan banyak perbuatan baik agar kita bisa memperoleh keselamatan. Jadi hati-hati terhadap kaum liberalisme, ya. Kaum liberalisme ini banyak sekali berkembang di Amerika dan juga di Indonesia. Ya, sudah banyak orang yang menyangkal tentang Tuhan Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Ya, kemarin saya ada tonton seorang pendeta yang dulu sempat viral, sekarang viral lagi dia, karena dia mengatakan Tuhan Yesus bukan juru selamat. Tuhan Yesus bukan gembala yang baik. Tuhan Yesus itu bukan terang yang sesungguhnya. Ini viral lagi dia. Boleh nanti Bapak Ibu pergi lihat lagi di YouTube. Itu banyak orang yang pergi bahas dia. Karena dia berani mengatakan Tuhan Yesus itu bukan juru selamat, tetapi Yahweh lah juru selamat. Nah, jadi kaum liberalisme, pandangan mereka tentang Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat, jelas mereka mengatakan Tuhan Yesus bukanlah juru selamat bagi kita. Keselamatan kita tidak tergantung pada Tuhan Yesus, tapi kita meneladani Tuhan Yesus dan kita pergi berbuat baik. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ini adalah ajaran kebenaran firman Tuhan? Saudara-saudara, patokan kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang diwahyukan oleh Tuhan Allah. Inilah sumber kehidupan kita dan yang menuntun kita di dalam kebenaran. Di firman Tuhan yang kita bacakan tadi, di kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, nah di situ Tuhan Yesus mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kalau kita melihat konteks daripada ayat firman Tuhan ini, nah Tuhan Yesus sedang berbicara tentang rumah Bapa di sorga. Dikatakan di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Kita bisa melihat di ayatnya yang kedua. Dan Tuhan Yesus mengatakan, oleh karena itu kamu harus percaya kepada Allah dan harus percaya kepadaku. Dan aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kamu. Nah, jadi Tuhan Yesus menjanjikan sebuah tempat tinggal di sorga. Lalu kalau kita melihat, disitulah ayatnya yang kelima, Thomas bertanya kepada Tuhan Yesus, lalu bagaimana caranya supaya kami bisa pergi ke sana? Thomas mengatakan, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke rumah Bapa itu? Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa pergi ke sorga? Supaya kita bisa selamat? Ini konteksnya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, Akulah aku. Itu jelas sekali menuju kepada pribadinya satu-satunya. Tidak ada yang lain. Tuhan Yesus 100% mutlak. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Makanya di sini dikatakan kata aku. Akulah jalan. Jalan kemana? Ke sorga. Kebenaran, ini adalah pengajaran segala tentang Tuhan, tentang kehendaknya, dan hidup, sumber kehidupan. Dan diperjelas lagi di situ, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada. Mulai dari manusia pertama, Adam, dan sampai manusia terakhir nanti di akhir zaman. Tak ada seorang pun yang bisa sampai ke surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Bahkan para nabi pun, apakah itu Nabi Musa, Nabi Yeremia, Yesaya, semua para nabi pun tidak akan bisa masuk surga kalau bukan melalui Tuhan Yesus Kristus. Makanya dikatakan tidak ada. Jadi jelas pribadi Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita,
Bukan diri kita, membantu diri kita agar kita bisa selamat. Atau orang lain bisa menyelamatkan kita, tidak bisa. Mutlak pribadi Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi bukan kita jadikan dia hanya sebagai contoh, lalu kita berusaha dengan perbuatan baik kita agar kita bisa selamat. Bukan. Tapi mutlak 100% pribadi Tuhan Yesus yang bisa membawa kita ke rumah Bapa di sorga. Tidak ada yang lain. Kalau kita melihat firman Tuhan di Matius pasal 20 ayat 28, di sini Tuhan Yesus ya mengatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kaum liberalisme mengatakan bahwa darah Tuhan Yesus itu tidak berefek untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, darahku, nyawaku, kuberikan menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi yang menebus kita adalah nyawa, darah, tubuh Tuhan Yesus yang telah tergantung di atas kayu salib. Bukan diri kita yang berinisiatif, ya bukan, tapi Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, jadi saudara-saudara, kaum liberalisme adalah gerakan ajaran sesat. Dan mereka ini mengaku sebagai gereja, bahkan mengaku sebagai Kristen. Banyak pendeta-pendeta berdiam secara diam-diam, mereka itu adalah kaum liberal juga. Makanya ada satu tokoh dalam sejarah namanya John Machen. Ini adalah salah satu tokoh Presbyterian di Amerika yang menentang kaum liberalisme. Dan dia mengatakan sesungguhnya orang-orang liberalisme itu tak boleh dipanggil Kristen. Karena kita mungkin berpikir itu adalah Kristen liberalisme. Karena mereka mengaku pendeta Kristen. Tapi John Machen ini, sesungguhnya kita tak boleh menyebut mereka Kristen. Karena mereka sudah jelas-jelas menyangkal Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat dunia. Nah, jadi kalau kita melihat ya ada banyak di luar sana atau ada orang-orang tertentu yang sangat terkenal dan dia sudah ya mengajarkan bahwa kita tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, tapi kita tonjolkan perbuatan baik. Nah, itu adalah ajaran liberalisme. Ya, kita harus memegang ajaran Tuhan Yesus, bahwa dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tak ada yang bisa sampai ke surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi saudara-saudara, untuk gerakan kaum liberalisme ini, sekilas kita bisa mengetahui apa yang mereka percayai. Pandangan mereka tentang Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan ini. Kesimpulannya adalah mereka menolak, mereka menentang Tuhan Yesus jalan satu-satunya keselamatan. Mereka mengatakan tidak bergantung kepada Tuhan Yesus. Tapi sesungguhnya kita mencontohi dia dan kita menonjolkan perbuatan baik. Dan segala sesuatu mereka menilai secara rasional, secara akal, secara pemikiran. Kalau masuk akal, itulah firman Tuhan. Kalau tidak, tidak. Jadi, mari kita terus pegang ajaran kebenaran firman Tuhan ini. Ya, kita bersyukur karena Tuhan Yesus mau menebus dosa-dosa kita. Ingat, sehebat apapun kita, sebaik apapun kita, tidak akan bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Karena kita ini adalah orang berdosa. Maka Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Bukan hanya sekedar memberikan kita teladan. Bukan hanya sekedar menjadikan dirinya sebagai guru bagi kita. Tapi dia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Dialah satu-satunya juru selamat. Pegang ajaran firman Tuhan ini. Kita tidak bisa sampai ke surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, itulah yang kita dengarkan ya pada
hari ini mengenai ajaran Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan, khususnya mengenai pandangan liberalisme. Nanti kita akan melihat minggu-minggu selanjutnya ya pandangan-pandangan lain ya tentang Tuhan Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Akhirnya Tuhan menolong kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Bahwa kami diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia-Mu melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, ajarlah kami untuk tetap setia memegang ajaran kebenaran ini, dan kami menolak ajaran-ajaran sesat. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, dan kami serahkan hidup kami. Ini Tuhan yang terus pimpin dan menyertai kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.